Halo Sobat Beta, apa kabar? Semoga Sobat Beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Sobat Beta, saat ini saya sedang berada di Kadilangon, Desa Gondang Manis, Gang 1, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus ya Sobat. Tepatnya di depan rumahnya Mas Zemi. Zemi ini seorang yang memproduksi tahu wali. Tahu wali itu apa? Kita akan lihat dari dalam. Kita saksikan sendiri tahu wali itu apa Sobat ya. Makanan tahu wali. Kita lihat dari dekat proses pembuatannya sahabat ya. Selalu temani saya. Let's go. Ini tahu ini Om. Tahu ini tahu apa? Ini kan tak rendam Om, pakai apa? Rendaman beberapa bahan, beberapa bahan. Jadi dari garam gitu kan, sampai ada bubuk kunyit kuning itu, garam. Berarti ini udah ada bumbunya ya? Udah ada bumbunya ya? Nah seperti ini Om prosesnya kan. Ini tak rendam itu selama 10 menit Om. 10 menit? 10 menit setelah bumbu merasuk. Nah ini langsung Om dibawa ke penggorengan itu. Pas mau digoreng ya. Nah, dengan api yang cukupan. Ya sahabat ya, proses penggorengan tahunya. Gorengannya lumayan lama ya Pak? Iya. Sausnya ya? Sausnya ya kan. Ada kacangnya juga. Ada kacangnya? Iya ada kacangnya. Kacangnya digoreng ditumbuk ini. Cabai ini Om. Iya. Ini garam. Ini tanpa penyedap Om. Tanpa penyedap ya? Tanpa penyedap, ini garam doang ini. Sama cabai, sama dari kacang itu sama daun jeruk. Itu. Terus sedikit kayu manis. Oh, kayu manis. Iya, ada kayu manisnya untuk aromanya. Prosesnya membuat sendiri ya sahabat ya. Jadi terjaga kualitas bahan-bahannya kan. Tadi goreng juga manasin apa? Nah, setelah mendidih dia akhirnya dikecilin loh. Setelah mendidih supaya enggak ini apa kekendalannya terjaga. Sama gula aren ini Om, dari gula aren yang disisir. Gula aren. Udah masak, udah matang. Tahu dagingin itu prosesnya dipotong Om di sini. Dipotong. Terus ditaruh sini ya, sudah siap untuk dibelah ini. Jadi Potong ya. Nah, dipotong segitiga. di segitiga ya sahabat. Potong segitiga. Tapi harus posisi dingin Om ya. Iya. Segitiga. Nah, Sobat ya, setelah dipotong jadi segitiga ini, dalamnya ini dikeluarin semua ya. Tinggalin ini kulitnya. Ini kayak gini. Ya. Yang itu apa Mas? Yang ada sejarah itu? Ini. Ini tahu apa? Isi dari tahu ini Om. Isi dari tahu ini dikasih tapioka, tepung tapioka. Terus dikasih daun bawang, ya kan? Setelah daun bawang dikasih bumbu, garam, baru dikasih daging. Daging apa itu? Ini daging ayam Om yang sudah dihalusin. Oh iya. Dipilih dagingnya yang paling bagus, itu dihalusin seperti ini ya, dihalusin sampai dicampur ya berarti? Iya dicampur. Dicampur sampai halus. Gitu. Yang sudah dikeluarkan isinya di sini tadi itu dibalik Om. Nah gitu dibalik, terus dikasih isian. Dikasih isian seperti ini.
bentuknya mau di model gimana pun bisa, mau di model kawah atau biasa. Cuman saya punya ciri khas, saya pipihkan seperti gunung. Ya gitu. Nah ini yang sudah jadi seperti ini Om. Nah ini dua lagi. Ini kurang lebihnya sama jadinya ya Pak ya? Ya ini jadinya kalau ini yang ekstra pedas seperti ini ya, tambah cabai pedas ya. Ini ekstra pedas. Tengah-tengahnya ada dikasih potong-potong cabai lagi yang kurang pedas ya, yang original ya sahabat ya. Ya ada potong cabainya, warnanya juga beda. Kasih lok cabai di dalamnya. Ini yang ekstra pedas ini. Ya ekstra pedas ya. Sama isinya juga daging ayam, sama juga. Bro, mau ngukus. Udah mau penuh ya sobat. Proses usaha itu 10 menit. 10 menit? Iya, dari air mendidih 10 menit. Oh, setelah air mendidih? Iya. Nanti terus didiamin 10 menit gitu ya? Pokoknya sampai warnanya itu berubah jadi agak kecoklatan itu. Ini ada yang dikemas, ada yang mau digoreng. Itu kemasannya udah bungkusan. Oh, jadi kadang ada pelanggan yang minta kukusan, terus nanti dia menggoreng sendiri. Ngoten nggih Mas? Iya betul, betul Pak. Ada yang minta goreng dari sini sahabat. Kemasannya berapa ini? 14. 14 ya? Iya. Oh, 14 ini satu kemasan, satu cup ini 14 ya sahabat. Jadi kebanyakan orang suka sausnya, ya sausnya itu untuk ukuran itu satu ini Om. Ini sausnya nih. Ya kadang saya tambahin. Ini ada yang digoreng. Nah sahabat, saat ini saya sedang berada di ruangan dapur ya. Ruangan dapur rumahnya Mas Jemi. Jemi ini sedang membuat tahu wale Mas ya. Kita tadi juga sudah melihat proses pembuatannya ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung sama Mas Jemi. Ya. Jangan kemana-mana sahabat ya. Sampai niki pembuat apa? Tahu wale. Tahu wale. Sudah lama Mas? Sejak kapan? Saya itu semenjak bulan puasa nih. Bulan puasa. Kenapa sih Mas kok dapat ide ini? Ya awalnya saya ya karena keadaan ya Pak. Keadaannya gimana Mas? Ya keadaan ya karena pekerjaan sepi. Itu kan akhirnya saya berpikir bikin sesuatu yang bisa dijual tapi menghasilkan harganya terjangkau gitu kan. Akhirnya saya bikin ya ini tahu wale. Tahu wale ini ya? Iya. Tahu wale ini bisa diterangin agak detail dikit. Tahu wale itu gimana ya Mas? Tahu wale itu prosesnya itu dari tahu direndam dari rendaman itu dengan bumbu dibumbuin, setelah itu direndam selama 10 menit. Setelah 10 menit itu diangkat dibawa ke penggorengan, digoreng. Setelah matang
didinginkan, terus dibelah segitiga. Jadi persegi panjang tahu tadi itu persatunya dibelah segitiga. Setelah dibelah itu dikeluarkan isinya dalamnya, dibalik. Dari keluaran isinya tadi itu kita hancurkan, kita bikin untuk isian dalamnya dicampur dengan daun bawang dan bumbu-bumbu, terus sama gilingan daging ayam. Setelah itu sedikit tepung tapioka dimasukkan ke dalam adonan. Setelah itu diaduk sampai rata, dimasukkan ke dalam tahu yang sudah dibalik tadi itu. Setelah itu ditaruh di dalam kukusan itu, dikukus selama kurang lebih itu dari proses itu 15 menit satu kukusan, 15 menit. Setelah itu matang, didinginkan. Terkadang ada pembeli minta yang dikukus, ada yang minta digoreng. Seperti itu. Selama ini Pak, ini dijual berapa Pak? Kalau yang kukusan ini itu sama yang gorengan beda 1.000. Kalau yang kukusan itu 14.000, kalau yang sudah digoreng itu 15.000. Tapi kalau yang original itu, kalau yang ekstra pedas itu 16.000. Dikemas dalam satu paket Mika itu isinya 14. Kalau rasanya sendiri gimana Pak? Rasanya itu gurih, lezat, kriuk. Kalau yang pedas ada pedas-pedasnya? Ada pedasnya. Ada sausnya juga? Ada Pak, sausnya ada. Sausnya kok kayaknya aneh, kelebihannya gimana? Saus apa itu? Saus ini dari bumbu itu kayak cabai, terus daun jeruk, sama kayu manis, terus sama ini gula aren. Kok bisa nyebutin bahan-bahannya? Ini bikin sendiri sausnya? Bikin sendiri. Oh, sausnya bikin sendiri? Jadi punya kelebihan tersendiri? Iya, punya kelebihan sendiri, saya bikin sendiri untuk sausnya. Banyak yang suka Pak dengan sausnya ini ya? Banyak yang suka. Tahunya juga banyak yang suka? Banyak yang suka, alhamdulillah. Kalau sehari bisa menjual berapa ya Pak? Ya alhamdulillah selama ini kurang lebih 15 sampai 20 porsi gitu? Iya. Kan karena keadaan, bisa cerita flashback sedikit ya? Keadaannya gimana sih dulu? Kalau saya jujur, dulunya kerja apa? Saya kerja awal supir truk. Itu dari mulai tahun 2000 saya kerja sopir truk sampai 2016. Habis itu ya ada problem sedikit, saya berhenti. Terus akhirnya diputus ada Grab online. Di 2017 saya nganggur. Akhirnya di 2018 saya daftar dibantu kawan. Itu daftar Grab online. Kok nggak lanjut nge-Grab kenapa? Nge-Grab masih, cuman karena keadaannya sepi Om ya, keadaan corona ini covid sepi, akhirnya saya berpikir itu ya seperti ini, akhirnya beralih. Sebelumnya saya jualan telur, pernah jualan telur sampai beras, itu kan akhirnya karena merasa kurang, saya akhirnya bikin tahu wali ini. Ya. Di setelah tahu wali juga. Pemasarannya gimana dulu? Online apa? Kalau saya pemasarannya lewat grup kawan-kawan, di medsos juga, terus saudara-saudara gitu. Dari mulut ke mulut yang pasti, alhamdulillah dari yang pernah merasakan mereka seneng, dan terutama memang saya punya ciri khas, kata teman-teman itu sausnya luar biasa. Iya. Ini Pak, kalau sahabat Beta dan yang melihat video ini menginginkan tahu wali ini bisa ngubungin kemana ini? Ya, bisa pesan kemana? Ini kebetulan kita sudah ada ini Pak. Labelnya? Iya, logo dan nomor HP. Oh, ada nomor HP-nya. Bisa disebutin nomor HP-nya? Bisa Pak. Di cemilanku itu nomor HP-nya 085 2251 22107. Sahabat, begitulah tadi liputan saya bersama Mas Jemi ya, pembuatan tahu wale sahabat ya, camilan tahu wale. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di like, share, dan tentunya komen ya sahabat. Dan selalu nantikan saya di video saya selanjutnya, karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa sahabat.